Jumpa lagi Sobat Olahraga. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut. Greg Nwokolo di balik layar. Rahasia sukses setelah sepak bola dan tips berbisnis untuk pemain. Comeback berkelas. Ramadan Sananta cetak brace dan bukukan kemenangan perdana Persis Solo bersama Ong Kim Sue. Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Greg Nwokolo di balik layar. Rahasia sukses setelah sepak bola dan tips berbisnis untuk pemain. Greg Nwokolo, salah satu mantan penyerang andalan timnas Indonesia, kini memasuki babak baru dalam hidupnya setelah meninggalkan dunia sepak bola profesional. Pemain naturalisasi yang dikenal dengan gaya permainan agresif ini telah memilih untuk fokus pada bisnis dan pengembangan diri, meninggalkan ketergantungan pada karir sebagai pesepak bola. Dalam wawancaranya di kanal YouTube Podseasi Today, Greg mengungkapkan perjalanan hidupnya setelah tak lagi aktif bermain di lapangan. Ia berbicara tentang transisi dari dunia sepak bola ke dunia bisnis, sambil tetap membuka peluang untuk kembali jika kesempatan itu datang. Fokus pada pendidikan dan perencanaan karir. Greg memulai cerita dengan mengungkapkan bahwa dirinya telah meluangkan waktu untuk mempersiapkan langkah baru dalam hidup. Setelah memutuskan untuk sementara meninggalkan sepak bola, ia mengikuti kursus manajemen sepak bola di Eropa, sebuah keputusan yang menurutnya penting untuk masa depannya. Di usia seperti saya, tidak bisa hanya mengandalkan sepak bola. Saya sadar, ini saatnya memikirkan langkah berikutnya. Maka dari itu, saya mengambil kelas manajemen sepak bola untuk membekali diri. Fokus saya bukan lagi hanya bermain, tapi membangun sesuatu untuk masa depan, ujarnya. Meski demikian, Greg tak menutup kemungkinan untuk kembali bermain jika ada tawaran menarik. Namun, ia menegaskan bahwa prioritasnya saat ini bukanlah soal uang semata, melainkan kejelasan visi dan misi dari klub yang akan ia bela. Kebugaran tetap jadi prioritas. Walaupun tidak lagi bermain secara profesional, Greg tetap menjaga kebugarannya dengan serius. Ia menyewa pelatih pribadi dan berlatih 6 hari dalam seminggu untuk memastikan tubuhnya tetap prima. Latihan sendiri itu berat. Tidak ada rekan tim yang mendukung. Semuanya tergantung pada diri sendiri. Kadang bangun pagi saja rasanya malas. Tapi saya tahu, kalau bisa melewati rasa malas itu, saya sudah menang melawan diri sendiri, katanya. Baginya, menjaga kondisi fisik bukan hanya soal kemungkinan kembali ke lapangan, tetapi juga tentang menjaga kesehatan jangka panjang. Berbisnis, jalan baru setelah sepak bola. Greg Nwokolo menyadari bahwa usia pensiun seorang pemain sepak bola seringkali datang lebih cepat dibandingkan profesi lainnya. Hal ini membuatnya memilih untuk terjun ke dunia bisnis, sebuah keputusan yang ia anggap lebih berkelanjutan dibandingkan terus bergantung pada karir sepak bola. Saya tidak ingin hidup saya hanya bergantung pada sepak bola. Kalau saya bermain hanya karena uang, itu bukan prioritas utama saya sekarang. Saya lebih memilih membangun bisnis, karena ini adalah investasi jangka panjang yang juga mendukung keluarga saya, jelasnya. Greg juga mengungkapkan pengalamannya dengan masalah keuangan di beberapa klub Indonesia, seperti gaji yang sering terlambat. Hal ini menjadi salah satu alasan kuat mengapa ia memilih untuk fokus pada bisnis daripada kembali bermain di klub yang tidak memiliki visi jelas. Tips sukses berbisnis untuk pemain sepak bola. Sebagai pemain yang telah merasakan pasang surut karir, Greg membagikan beberapa tips penting bagi para atlet yang ingin beralih ke dunia bisnis setelah pensiun. Investasikan uang selama masih aktif bermain. Greg menekankan pentingnya memanfaatkan penghasilan saat masih aktif bermain untuk berinvestasi. Menurutnya, menunggu hingga pensiun baru memulai bisnis adalah langkah yang berisiko. Ketika masih aktif bermain, gunakan uang itu untuk investasi. Jangan tunggu sampai pensiun, karena saat itu uang yang kamu kumpulkan bisa habis jika bisnis yang kamu mulai gagal, katanya. Pahami risiko dan rencanakan dengan matang. Greg menyarankan agar setiap pemain mempelajari risiko yang ada dalam bisnis sebelum benar-benar terjun ke dalamnya. Dengan begitu, mereka bisa lebih siap menghadapi tantangan yang mungkin muncul. Jangan tergantung pada karir sepak bola. Ia juga mengingatkan bahwa dunia sepak bola tidak selamanya bisa diandalkan. Cedera atau usia yang terus bertambah adalah faktor yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, memiliki rencana cadangan adalah hal yang mutlak. Utamakan keluarga dan kebahagiaan. Greg mengakui bahwa keputusan untuk fokus pada bisnis juga didorong oleh keinginannya
untuk lebih dekat dengan keluarga. Baginya, kebahagiaan keluarga lebih penting daripada terus bermain dengan risiko finansial yang tidak menentu. Pandangan tentang masa depan sepak bola Indonesia. Greg juga memberikan pandangannya tentang kondisi sepak bola Indonesia, khususnya terkait masalah finansial yang masih menjadi momok bagi banyak klub. Ia berharap, ke depan, manajemen klub di Indonesia bisa lebih profesional, sehingga pemain tidak lagi harus menghadapi masalah seperti gaji yang tertunda. Saya ingin melihat sepak bola Indonesia berkembang lebih baik. Pemain tidak hanya dilihat sebagai pekerja, tapi juga sebagai aset yang harus dijaga dan dihormati, katanya. Kesimpulan, inspirasi dari Greg Nwokolo. Perjalanan Greg Nwokolo menjadi contoh nyata bagaimana seorang atlet bisa mempersiapkan masa depan dengan baik. Dengan dedikasi, perencanaan, dan keberanian untuk mencoba hal baru, ia membuktikan bahwa ada kehidupan yang sukses di luar dunia sepak bola. Pesannya kepada para pemain muda jelas, manfaatkan waktu dengan bijak, persiapkan masa depan, dan jangan pernah takut untuk memulai sesuatu yang baru. Dengan semangat seperti ini, Greg tidak hanya menjadi legenda di lapangan hijau, tetapi juga inspirasi di luar lapangan. Comeback berkelas. Ramadan Sananta cetak brace dan bukukan kemenangan perdana Persis Solo bersama Ong Kim Sue. Ramadan Sananta kembali mencuri perhatian publik sepak bola nasional setelah tampil gemilang bersama Persis Solo. Striker berusia 22 tahun ini berhasil mencetak 2 gol saat membawa Laskar Sambernyawa menang dramatis 2-1 atas PSIS Semarang dalam lanjutan BRI Liga 1 2024-2025 di Stadion Jatidiri, Senin, 20 Januari 2025, malam. Penampilan luar biasa ini sekaligus menjadi kemenangan perdana bagi pelatih Ong Kim Sue, yang baru memimpin tim sejak awal Desember 2024. Setelah melalui 8 pertandingan tanpa kemenangan, Persis akhirnya memecah kebuntuan berkat kontribusi besar dari Sananta. Performa memukau usai absen panjang. Sananta baru saja kembali ke lapangan setelah menjalani sanksi dari Komite Disiplin, Komdis, PSSI. Comeback-nya langsung diwarnai aksi brilian, membuktikan bahwa ia masih menjadi salah satu striker tajam di Indonesia. Ini kemenangan yang sangat penting, baik bagi tim maupun saya secara pribadi. Terima kasih kepada pelatih, staf, rekan satu tim, dan juga supporter yang terus mendukung kami di masa sulit ini, ujar Sananta. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri paceklik gol Sananta di Liga 1 musim ini. Sebelumnya, ia terakhir mencetak gol saat Persis menang 3-2 melawan Borneo FC pada Oktober 2024. Sejak itu, Sananta gagal mencetak gol dalam 7 laga berturut-turut. Peluang kembali ke Timnas Indonesia. Penampilan apik ini membuat nama Sananta kembali diperbincangkan sebagai kandidat kuat untuk dipanggil Timnas Indonesia oleh Patrick Kluivert. Terlebih, sektor penyerang tengah menjadi salah satu fokus utama pelatih asal Belanda tersebut. Sananta memang sempat terpinggirkan dari skuad Garuda. Ia hanya menjadi pemain cadangan ketika Indonesia melawan Arab Saudi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 dan tidak masuk daftar pemain pada 2 pertandingan berikutnya. Padahal, ia masih memegang status sebagai top skor Indonesia di ajang tersebut dengan koleksi 4 gol. Jika performa gemilang ini terus berlanjut, Sananta memiliki peluang besar untuk kembali memperkuat Merah Putih, terutama di laga-laga penting mendatang. Karir klub. Perjalanan Sananta dari PSM Makassar hingga Persis Solo. Lahir pada 27 November 2002 di Daik, Kepulauan Riau, Ramadan Sananta memulai karir profesionalnya bersama Persikabo 1973. Debutnya di Liga 1 terjadi pada Februari 2022 dalam laga melawan Bali United. Namun, karirnya baru benar-benar bersinar setelah bergabung dengan PSM Makassar pada musim 2022-2023. Bersama PSM, Sananta tampil cemerlang, termasuk mencetak 2 gol dalam kemenangan 5-1 melawan Persib Bandung. Penampilannya yang mengesankan membuatnya menjadi salah satu pemain muda yang paling diperhitungkan di Indonesia. Pada musim 2023-2024, Sananta pindah ke Persis Solo dan menandatangani kontrak hingga 2025. Meski sempat mengalami masa sulit, ia akhirnya kembali menemukan ketajamannya musim ini, seperti yang terlihat dalam laga melawan PSIS Semarang. Prestasi di Timnas Indonesia. Di level internasional, Sananta melakukan debut bersama Timnas Indonesia pada September 2022 dalam laga melawan Curaçao. Penampilannya semakin menonjol ketika ia mencetak gol di pertandingan kedua melawan lawan yang sama. Sananta menjadi salah satu striker muda yang konsisten memperlihatkan kualitasnya. Dengan usia yang masih muda dan potensi besar,
Ia diakini dapat menjadi tulang punggung lini serang timnas Indonesia di masa depan. Perjalanan di Liga 1 musim 2024-2025. Musim ini, perjalanan Sananta bersama Persis Solo cukup berliku. Setelah tampil impresif di turnamen pramusim Piala Presiden 2024 dengan merebut gelar top scorer, ia sempat mengalami penurunan performa di Liga 1. Namun, laga melawan PSIS Semarang menjadi titik balik bagi dirinya. Kemenangan ini juga menjadi angin segar bagi Persis Solo yang berada di bawah tekanan setelah rangkaian hasil buruk. Dengan kepercayaan diri yang mulai bangkit, baik Sananta maupun Persis diharapkan dapat tampil lebih konsisten di sisa musim ini. Penutup, masa depan yang cerah untuk Sananta. Ramadan Sananta telah membuktikan bahwa dirinya masih memiliki kualitas sebagai salah satu penyerang terbaik di Indonesia. Comeback gemilang ini bukan hanya menjadi momen penting bagi dirinya, tetapi juga menjadi sinyal bahwa ia siap kembali bersaing di level tertinggi, termasuk membela timnas Indonesia. Patrick Kluivert dan jajaran pelatih timnas tentu harus memberikan perhatian lebih kepada Sananta. Ketajaman dan semangat juangnya menjadi aset berharga yang dapat membantu Indonesia bersaing di kancah internasional. Kini, perjalanan Sananta bersama Persis Solo dan kemungkinan kembali ke timnas Indonesia menjadi hal yang patut dinantikan oleh para pecinta sepak bola nasional. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih.